Warojihu annaha kubaila fajri yaumil isnain. Ya. Jadi Nabi dilahirkan itu kubaila fajri yaumil isnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Harisuddin Zain. Pada sesi kali ini kita ada sesi kabar atau kajian bersama. Pada malam hari ini kita sudah hadir. Beliau narasumber kita ada Ustadz Amin Syarifuddin yang akan kita ngobrol di sini bareng, sharing bareng, bertukar pendapat, bertukar ilmu. Intinya kita belajar bersama, kajian bersama. Sebelumnya perlu diketahui, kami sampaikan terlebih dahulu ada kurikulum vitae dari beliau Al-Ustadz Amin Syarifuddin. Nama lengkap adalah Amin Syarifuddin, alamat Desa Kemangguan, Dukuh Wonosoro, RT 1, RT 2, RT 2, RW 3, Desa Kemangguan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Untuk riwayat pendidikan beliau dari Madrasah Ibtidaiyah Kemangguan, dilanjutkan dengan 1 tahun kelas sifir, bertempat di Majenang, Kabupaten Cilacap. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat wusto atau istilah kita sejajar dengan MTS atau SMP selama 3 tahun di El Bayan, Majenang, Cilacap. Kemudian setelah 3 tahun di jenjang wusto atau tingkat tengah, dilanjutkan dengan tingkat aulia atau sejajar dengan madrasah aliyah atau MA dan sejenisnya, ada SMK ataupun SMA. Itu 3 tahun. Jadi selama 7 tahun itu di Majenang, Cilacap ya Pak? Iya, iya. Berikutnya setelah itu melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Huda, ada di Desa Bandar Sedayu, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tentunya. Begitu ya Ustadz ya? Iya, iya, iya. Baik, kita lanjut. Kita di sini ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal ya, bulan kelahiran Nabi. Nah, ini pengen tahu, saya sendiri tuh pengen tahu tentang Maulid Nabi. Nah, yang saya tanyakan pertama adalah kapan sih Nabi itu dilahirkan? Ya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan tanggal berapa? Seperti itu. Hari apa? Silahkan monggo dijawab Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Harisuddin Zain. Mengawali perjumpaan kita terlebih dahulu saya berdoa mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini Allah memberi manfaat, memberi berkah dan ridho. Amin ya rabbal alamin. Ya, bertepatan dengan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud ya, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah banyak yang tahu ya. Ya, insya Allah seorang muslim semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal. Ya. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya. 571 Masehi. Ya. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah 500 tahunnya 571 Masehi. Itu kalau dihitung dari Masehinya. Masehi. Ya. Iya. Kenapa itu kok disebut dengan tahun gajah? Tadi kan katanya 12 Rabiul Awal, tahunnya sudah ada tahun Masehinya, kok kenapa di situ ada tahun gajah, bukan 1 Hijriah atau bukan pada tahun kedua Hijriah seperti itu? Iya. Ya, karena di situ disebut tahun gajah pada waktu Nabi lahir ada peristiwa perusakan Ka'bah ya yang berbondong-bondong orang dengan
mengendarai gajah. Oh, gitu ya. Jadi pada saat itu ada peristiwa penyerangan, penyerangan Ka'bah, dan yang menyerang itu menggunakan tentara bergajah, menggunakan kendaraan gajah. Jadi disebut dengan tahun gajah ya. Karena mungkin pada saat itu belum ada istilahnya tahun hijriahnya ya. Iya. Tadi mengenai tanggal lahir Nabi Muhammad tadi sudah diterangkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah 571 Masehi. Ya, tahun Masehi itu ya kayak Januari, Februari. Nah, sekarang tahun 2022 ya. Maksud saya tahun 2022. Nah, pada saat itu tahun 571 Masehi ya. Bisa kalian hitung sendiri sudah berapa tahun ya. Dari 571 Masehi sampai 2022 bisa isi kalian di kolom komentar. Lanjut tadi mengenai tanggal lahir ya, mungkin ada sumbernya itu Pak Ustadz. Ada sumber dari kitab atau dari buku lain gitu. Nah, sementara kan tadi kita ketahui kalau tanggal 12 Rabiul Awal itu ya memang ketika kami belajar di madrasah itu memang ya disebutkannya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah tahun 571 Masehi. Tapi biar kita lebih mantap seperti Ustadz ya. Monggo bisa diperjelas kembali. Yaitu ada tercantum dalam kitab-kitab sejarah ya. Dalam kitab-kitab sejarah antara lain dalam kitab Maulid Al-Barzanji Maulid Al-Barzanji yaitu karangan seorang ulama terdahulu yang bernama Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Oh ya. Iya. Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Itu yang sebetulnya panjang bin-nya tapi ini itu yang terkenal lah istilahnya seperti itu ya singkatnya. Iya. Baik. Itu tadi pengarang dari kitab Al-Barzanji. Ya di situ di kitabnya disebutkan dalam Ngatiril 6 ya. Dalam Ngatiril 6 di situ disebutkan kelahiran Nabi. Ya, yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Warrajihu annaha qubayla fajri yaumil isnaini tsaniya ashara syahri rabi'il awwal min 'amil fil saddahullahu 'anil harami wa hamah. Warrajihu annaha qubayla fajri yaumil isnain. Jadi Nabi dilahirkan itu Qubayla fajri yaumil isnain, mendekati fajar. Mendekati fajar subuh hari Senin. Hari Isnin. Saniya asaro syahri Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal. Min amil fil. Dari tahun gajah. Itu disebutkan seperti itu ya. Dan di situ ada dibuat siiran terkait tadi itu tadi yang dibacakan Al-Ustaz ada di kitab Al-Barzanji itu tadi ngatiril berapa? Ngatiril 6. Oh ya, ngatiril 6. Kalau pemirsa semuanya untuk lengkapnya bisa dicek di kolom deskripsinya untuk mendengarkan versi fullnya yang ngatiril 6 ya Ustaz ya. Bisa kalian cek atau bahkan di situ lengkap sudah dari ngatiril 1 sampai ngatiril 18 atau mungkin kebanyakan orang tahu rawi. Nah, kalau misal belum tahu ngatiril yang mana sih maksudnya, yaitu yang pembacaan rawi yang pertama itu al-jannatu yang abdadiul imla itu. Ada yang mengatakan nasar itu pembacaan maulid nasar. Nah, jadi berarti nasar yang ke-6 atau rawi yang ke-6 atau ngatiril yang ke-6 bisa dicek ya. Tadi sempat oleh Ustaz disebutkan dalam syiiran juga ya. Ya, monggo bisa dibacakan Ustaz. Ya, insya Allah.
Dalam channel HZ ya. Oh ya. Dalam channel HZ yang judulnya di video Lahirnya Kanjeng Nabi ya. Oh, ya. Lahirnya Kanjeng Nabi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi laire ono ing Mekah tanggal 12 Mulud dina Senin taun Gajah. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang romo asmane Sayyid Abdullah. Begitu Ustaz. Ya. Baik, tadi itu sangat luar biasa suara dari Ustadz Amin Syarifuddin. Ini jika kalian penasaran, ketika kalian mendengarkan konten-konten kami yang berisi puji-pujian yang kita upload sebelumnya, itu ini dia orangnya asli dari pengisi suara-suara yang banyak sudah dikumandangkan, sudah sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Ketika kita melihat komen-komentarnya, memang sangat luar biasa. Subhanallah, Allah menganugerahkan suara yang begitu indah kepada beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi dilihat dari syair itu, mungkin ini kan ada pemirsa yang mohon maaf yang mungkin kurang paham dengan bahasa Jawa. Tolong bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang tadi, yang Kanjeng Nabi lahir. Oh iya. Ya, Gusti Kanjeng Nabi lahirnya ono ing Mekah. Jadi Nabi Muhammad lahirnya di Mekah. Di kota Mekah. Ya, terus tanggal 12 Mulud dino Senin tahun Gajah, yaitu tanggal 12 Mulud hari Senin tahun Gajah. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ibunya bernama Siti Aminah. Ingkang romo asmane Sayyid Abdullah, bapaknya bernama Abdullah. Gitu ya. Lanjut ini, ada pertanyaan lagi Ustaz, tentang perayaan Maulid Nabi. Jadi menurut pandangan Ustadz itu seperti apa? Pandangan atau pendapat Ustadz tentang Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Monggo silahkan. Perayaan Maulid Nabi atau biasanya umat Islam ya sebagian besar ya memperingati Maulid Nabi atau Maulud Nabi. Ada yang mengatakan memperingati Maulid Nabi. Artinya kalau Maulid Nabi berarti memperingati waktu lahirnya Nabi. Ya, waktu kelahiran. Ya, berarti Maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulid Nabi berarti waktu kelahiran Nabi. Waktu kelahiran Nabi ya. Kemudian ada yang mengatakan peringatan Maulud. Ya. Kalau Maulud itu berarti anak yang dilahirkan. Dalam konteks ini karena Nabi berarti peringatan Maulud Nabi berarti peringatan Nabi yang dilahirkan. Jadi anaknya nabinya. Tapi kalau Maulid waktunya kalau Maulud ya anaknya itu. Berarti Nabi itu ya. Nabinya ya. Jadi boleh semua bisa ya, Maulid bisa, Maulud juga bisa. Boleh menggunakan kata Maulid, boleh menggunakan kata Maulud. Maulud ya. Jadi dalam perayaan Maulid Nabi
Ini memang dari dulu sudah ada pertanyaan seperti itu ya. Dari zaman Imam Jalaluddin Asyuyuti. Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kalau boleh tahu itu tadi yang disebutkan Imam Jalaluddin Asyuyuti itu siapa beliau itu? Ya, seorang ulama besar, seorang ulama ahli tafsir. Sudah banyak karangan kitabnya, udah masyhur, salah satunya ya Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Iya, kemudian ada kitab karangannya yaitu kitab Al-Hawi. Itu ada di situ pada zaman beliau. Ada yang menanyakan bagaimana peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi dari dulu pertanyaan itu hingga jadi pada saat itu sudah muncul beberapa pertanyaan, maksudnya ketika memperingati itu seperti apa ya? Maksudnya boleh atau tidaknya seperti Jadi sampai sekarang pun ya masih ada yang bertanya seperti itu. Iya. Jadi kemudian beliau menjawab, kan ada yang bertanya boleh apa tidak. Hal huwa mahmudun au madmumun. Hal huwa mahmudun. Apakah mahmudun itu terpuji atau boleh? Au madmumun atau tercela tercela. Kalau merayakan Maulid Nabi. Kemudian beliau menjawab qala al jawabu indi anna asla amalil maulidi alladhi huwa ijtima'un nas. Jawaban beliau menurut saya, tapi saya Imam Jalaluddin Asyuyuti ya. Jadi anna asla amalil maulidi alladzi huwa ijtima'un nas. Sebetulnya asal perayaan Maulid Nabi itu satu adalah kumpulnya manusia. Berkumpulnya manusia. Kemudian dalam perkumpulan tersebut apa yang dilakukan, kegiatan apa dalam perkumpulan tersebut. Jadi satu perayaan Maulid Nabi itu kumpulnya manusia. Kemudian dalam perkumpulan tersebut waqiro'atu ma tayassara minal Qur'an. Apa itu? Jadi dibacakan ya sebagian ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu yang sudah berjalanlah dari ulama-ulama terdahulu sampai sekarang. Tradisinya seperti itu. Jadi ketika ada perayaan Maulid Nabi, satu manusia berkumpul. Kemudian di situ ada cara, ada kegiatan, dibuat acara kegiatan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian wariwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabiyyi. Di situ diceritakan, dikisahkan sejarah Nabi dari lahir dan kehidupannya lah. Kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga ya. Pertama manusia berkumpul, terus di situ diadakan bacaan amaliyah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga meriwayatkan atau pengajian lah, diisi pengajian atau tausiah dengan meriwayatkan atau menceritakan sejarah Nabi. Baik dari kelahiran, perjuangan sampai sedo sampai meninggal gitu. Itu yang tradisi yang biasa kita lakukan seperti itu. Alhamdulillah. Dalam perayaan Maulid Nabi. Kemudian setelah itu ada sodakoan lah. Makan-makan lah, ada sedekah. Setelah itu selesai acara, terus pulang.
Lah kemudian Imam Jalaluddin menjelaskan allati yusabu alaiha sohibuha. Jadi ya di situ diberi pahala lah, jelas terdapat pahala karena pahala. Isinya adalah ibadah-ibadah ya, membaca Al-Qur'an. Terus itu ada sedekah tadi ya. Iya. Ya, terus ada tausiah-tausiah atau pengajian disampaikan ketika mendengarkan. Jelas di situ ada majelis ilmu, sehingga ketika kita datang ke majelis ilmu jelas kita mendapatkan pahala. Ya, ya di situ jelas mendapatkan pahala karena melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa idharil farohi wal istibsari bi maulidihi syarif. Wa idharil farohi, jadi menampakkan sukacitanya, menampakkan rasa sukacitanya, iya, rasa gembiranya, wal ibtisar wal istibsar bi maulidihi syarif, jadi menampakkan rasa gembiranya dengan kelahiran Nabi. Jadi sebetulnya perayaan Maulid Nabi itu ya ungkapan rasa cinta, rasa senang, rasa gembira dengan kelahiran Nabi atau dengan diutusnya Nabi. Ya. Begitu. Ya. Jadi di situ ya banyak manfaatnya. Ya jelas ya mendapatkan pahala dari Allah lah. Ya. Amin mudah-mudahan. Iya. Jadi ungkapan rasa gembira itu juga diperintahkan. Iya. Diperintahkan oleh Allah. Iya. Maksudnya ketika kita mendapat rahmat dari Allah, mendapat nikmat, mendapat rahmat dari Allah, maka Allah memerintahkan kita untuk bergembira. Sebagaimana dengan kelahiran Nabi. Tentu sebagai seorang Rasul pilihan Allah, sebagai Nabi terakhir, tentunya kita tidak membeda-bedakan dengan Nabi yang lain, tapi ini sebagai Nabi utusan Allah yang terakhir, sebagai Rasul pilihan Allah, harus kita berbangga atau bahagia dengan kelahiran Nabi tersebut. Itu tadi dijelaskan dalam Al-Quran juga ada ya, dengan perintah ketika mengungkapkan rasa gembira itu seperti apa? Coba bisa disebutkan. Yaitu perintah Allah ketika kita mendapatkan rahmat disuruh untuk bergembira. Itu di surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58. Iya, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Begitu. Qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, dengan adanya fadl Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Sedangkan Nabi Muhammad diutus ke dunia adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus Nabi Muhammad illa rahmatan, kecuali untuk rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Masya Allah, subhanallah. Jadi tidak rahmat pada saat itu juga sebagai rahmat pada masa Nabi, tidak untuk kaum tersendiri atau golongan tersendiri, tapi di sini adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk seluruh alam Jadi sudah harus kita sebagai umat Islam harus bergembira mendapatkan rahmat. Betul sekali. Nabi diutuskan
illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas-jelas itu menjadi rahmat ketika Nabi dilahirkan. Lah kita bergembira apa salahnya? Iya, betul sekali. Jadi sudah harus kita syukuri lah. Ya, jadi ketika kita merayakan Maulid Nabi di sini tentunya sah-sah saja ya, boleh-boleh saja. Iya, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas orang nabi pilihan yang lahir ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Begitu ya Ustaz ya. Iya. Ketika kita mengetahui banyak sejarah nabi-nabi, pasti semua nabi itu ada halangan, ada rintangannya pada zamannya sendiri-sendiri. Pada zaman nabi itu, misalkan kayak ketika Nabi Musa, di situ ada yang menghalang-halangi dalam dakwah Nabi Musa, itu ada Raja Fir'aun kalau tidak salah. Nah, di sini khususnya pada Nabi Muhammad, tentunya dulu mungkin ada sejarah, cerita, riwayat. Di situ ada yang tidak senang dengan adanya Nabi Muhammad atau dengan lahirnya Nabi Muhammad tentunya di sini dalam konteks peringatan Maulid Nabi. Iya. Silakan bisa dijelaskan. Jadi ya sebagian mungkin dulu ya ada yang kurang tahu informasinya ya. Ketika lahir Nabi Muhammad mungkin belum tahu bahwa itu yang lahir adalah calon seorang nabi ya. Tapi kemudian yang sudah tahu kabar-kabar sebelumnya ya sangat bergembira ketika Dewi Aminah melahirkan seorang anak yang sudah diketahui bahwa itu adalah calon nabi akhir zaman, calon nabi pilihan. Sebagaimana ada pamannya sendiri Abu Lahab, paman dari nabi ya. Abu Lahab itu paman Abu Lahab seorang kafir. Begitu mengetahui Dewi Aminah melahirkan, Abu Lahab itu sangat bergembira. Sehingga saking senangnya, saking bergembiranya, Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Oh, jadi Abu Lahab itu paman Nabi pada saat itu ketika mendengar dengan akan datangnya atau dengan lahirnya seorang Nabi tadi, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pilihan Allah. Nah itu sampai dia itu memerdekakan budaknya ya. Nah, budak maksudnya kalau zaman sekarang itu apa itu Ustaz? Ya kayak pembantu lah, kayak pembantu. Ya bahasa kerennya mungkin asisten lah ya. Asisten yang membantu segala pekerjaannya lah ya. Iya begitu ya. Dan di situ dalam satu riwayat dijelaskan Abu Lahab karena saking gembiranya ya, ungkapan rasa gembira dan senangnya dengan kelahiran Nabi, Allah itu meringankan siksanya setiap malam Senin. Masya Allah, itu hanya karena merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dan kelahiran Nabi. Itu dalam suatu riwayat dijelaskan seperti itu ya. Boleh bisa dibacakan Ustaz? Biar kita lebih mantap seperti itu. Ya di sini ada disebutkan dalam Maulid Al-Barzanji dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Dalam kitab Maulid Al-Barzanji di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abalahabin a'taqoha fil hali ngidkon munjizan. Jadi Abu Lahab jadi spontan langsung memerdekakan Suwaibah Aslamiyah karena saking gembiranya mendengar punya keponakan kelahiran Nabi ya. Terus berikutnya fakhaffafallahu anhu min adzabihi kullalailati isnainin.
fakhaffafallahu anhu min adabihi kullalailati isnainin. Jadi Allah meringankan siksanya setiap malam Senin. Jazaan li farhihi, sebagai balasan li farhihi, karena ungkapan rasa gembiranya dengan kelahiran Nabi. Itu hanya karena rasa gembira Allah itu meringankan siksanya tadi, pamannya yang itu ya, yang seorang kafir tapi dia merasa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu setiap malam Senin itu diringankan siksanya. Karena tadi di depan tadi di awal-awal sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di hari Senin. Sehingga tadi seorang kafir diringankan siksanya di hari Senin karena rasa gembiranya dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang kafir loh. Orang kafir. Apalagi seorang muslim, jelas-jelas muslim, yang taat beribadah, taat kepada Allah dan Rasulullah, dan juga dengan gembiranya, rasa syukurnya dengan kelahiran Nabi, ya saya yakin akan mendapatkan rahmat yang sangat luas, yang banyak dari Allah. Amin 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 ya rabbal alamin, amin amin. Berikutnya tadi ada cerita Abu Lahab, tadi sudah disebutkan di Al-Barzanji, dia seorang kafir yang diringankan siksanya oleh Allah pada setiap hari Senin karena merasa gembira dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan lahirnya seorang Rasul pilihan Allah. Tadi sudah dijelaskan tanggal lahir Nabi Muhammad SAW, terus terkait pandangan Ustadz tentang perayaan Maulid Nabi, terus ada cerita Abu Lahab, seorang kafir yang tadi diringankan siksanya, tadi sudah diceritakan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustadz, pernahkah Nabi SAW itu memperingati hari kelahirannya sendiri? Oh iya. Ya, itu ada dalam hadis Nabi disebutkan, diriwayatkan dari Abi Qatadah Al-Ansori radhiyallahu anhu. Jadi Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, ya. Iya, Nabi kan ya sering ya setiap kalau hari Senin sering berpuasa ya. Sehingga ada yang bertanya, sahabat, kenapa kok kalau hari Senin Nabi berpuasa? Jadi suila an saumil isnen. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin hari Senin. Puasanya itu pada hari Senin, ya. Iya. Kemudian faqala fihi wulitu. Faqala, maka Nabi menjawab, fihi wulitu, pada hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Ya, atau hari saya dilahirkan. Saya dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari itu hari Senin saya diturunkan wahyu. Iya, jadi itu jelas sabda Nabi bahwa Nabi memperingati atau merayakan kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin. Pada hari kelahirannya tersebut, ya. Hari kelahirannya Nabi memperingati dengan berpuasa. Maka seorang muslim kalau melihat hadis ini tentunya mengikuti sunnah Nabi, boleh dan baik. Artinya begini. Jadi setiap kelahiran kita bisa beramal baik, walaupun tidak nyontoh persis Nabi. Kalau Nabi kan memperingati lahirnya dengan berpuasa. Ya, kita sebagai umatnya boleh juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Misal, hari ini hari kelahiranku, saya akan bersedekah. Hari ini hari kelahiranku, saya akan membaca sholawat lebih banyak daripada hari biasanya. Betul. Gitu.
Itu tadi tentang Nabi itu sendiri pernah memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Di hari Senin. Iya. Ya. Dan karena di hari Senin itu juga Nabi diturunkan wahyu seperti itu tadi, iya, ya, berdasarkan hadis tadi ya. Hadis, iya. Ada pertanyaan lagi nih dari saya sendiri. Ini di sini ya jelas saya belajar karena masih belum banyak pengalaman, belum banyak ilmu. Tentunya di sini kita sharing bareng, kajian bareng, semampu kita. Tentunya untuk mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan diri Ustadz, kita semuanya Ustadz ya, dan pemirsa yang budiman semuanya. Semoga kedepannya kita menjadi seorang umat Islam yang bangga dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dengan menjalankan yang dicontohkan oleh Nabi. Terkait dengan perayaan Maulid Nabi tadi dijelaskan sudah bahwa bolehlah kita memperingati, ya, sebagai orang kafir saja dengan rasa bangganya sampai Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa meringankan sisanya tadi dari kisah Abu Lahab. Apalagi kita seorang Muslim, ya, tentunya seyogianya kita ya wajib bersyukur, ya, gembira dengan datangnya Nabi. Kemudian ini Ustaz, perintis perayaan Maulid Nabi, ya. Adakah mungkin yang merintis peringatan Maulid Nabi seperti itu di zaman dulu atau mungkin sekarang yang terkenal yang di Indonesia seperti itu? Oh iya. Ya kalau sekarang seperti kita ya, sudah di zaman kita sudah banyak ya yang merayakan Maulid Nabi dengan ya berkumpulnya sekian banyak manusia ya. Di situ beribadah, ya, yang jelas ya diisi dengan amalan-amalan yang baik di situ. Ya itu yang mengawali awal mulanya, perintisnya itu siapa begitu ya. Iya tadi pertanyaan seperti itu. Itu ada penjelasan di kitab Al-Hawi, yaitu karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, di situ disebutkan wa awwaluman ahdasa fi'la dzalika sahibu Irbilil Malikul Mudzaffar. Jadi orang yang pertama kali merintis perayaan Maulid Nabi yaitu seorang raja yang sangat dermawan. Ya, raja yang sangat dermawan, yaitu yang bernama Al-Mudzaffar, Raja Mudzaffar Abu Sa'id Al-Kubburi. Raja Mudzaffar Abu Sa'id Al-Kubburi bin Zainuddin Ali bin Buktikin. Raja Mudzaffar Abu Sa'id Al-Kubburi, itu singkatnya begitu lah. Raja Mudzaffar Abu Sa'id Al-Kubburi gitu. Itu perayaan itu yang pertama kali perintis ya. Soalnya orang yang mengawali dengan adanya perayaan Maulid. Iya, jadi seorang raja. Yang dermawan. Ada lagi yang akan disampaikan Ustadz terkait dengan materi tadi, ada tentang Maulid Nabi? Kayaknya sementara cukup sampai di sini dulu ya Ustadz. Oke, terima kasih. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan dalam kajian barang ini bermanfaat bagi diri saya pribadi tentunya, terus bagi Ustadz dan bagi para pemirsa semuanya yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sesi ini sebetulnya kami akan menyampaikan banyak sekali nih karena terkait waktunya. Nah, juga insya Allah besok kita akan sajikan materi-materi puji-pujian yang pernah kami upload, tetapi mungkin diantara kalian penasaran atau kepengen tahu sebetulnya ini ngarang ya dalam syair-syair beliau. Memang yang diupload di channel kami itu banyak beliau itu sendiri yang ngarang sendiri, tetapi dia tidak hanya sekedar mengarang menulis syair, tapi ada dalil-dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW.
Nah, tentunya akan kita bahas pada sesi-sesi yang berikutnya, pada video-video berikutnya. Nah, makanya yang belum subscribe ke channel kami, silahkan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya, sehingga ketika kami upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan. Nah, dalam ini kami simpulkan tadi tentang Maulid Nabi, tanggal lahir Nabi di kitab yang masyhur di sini ada Al-Barzanji, dan memang sudah disebutkan di banyak-banyak buku ya. Ketika setahu saya memang di buku pelajaran sekolahan, tapi tentunya di buku-buku pelajaran sekolahan itu tentunya ya sudah terjemah dari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nah, sehingga di situ dipermudah. Intinya di situ adalah Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah, pada tahun 571 Masehi. Tadi sudah disebutkan di kitab Al-Barzanji bunyinya seperti apa, dan tadi juga di syair Jawanya juga. Nah, terkait tadi perayaan Maulid Nabi, pendapatnya bisa disimpulkan di sini boleh merayakan peringatan Maulid Nabi, karena di situ sebagai bentuk rasa syukur kita dengan lahirnya seorang nabi pilihan, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ juga tadi diceritakan sampai ada zaman dahulu itu kisah seorang kafir Quraisy di situ, bahkan itu pamannya sendiri Nabi itu sampai merasa senang, padahal itu seorang kafir loh, merasa senang akan datangnya seorang nabi sampai diringankan siksanya pada hari kelahiran Nabi itu, yaitu hari Senin. Dan tadi terkait Nabi pernahkah memperingati hari kelahirannya, itu tadi sudah dijelaskan dalam hadisnya, yang intinya adalah Nabi pernah merayakan hari kelahirannya dengan cara berpuasa pada hari Senin. Demikian sesi pada malam hari ini untuk tema tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, terima kasih Ustadz ya. Ya, mohon maaf kepada semua pemirsa jika kami di sini tentunya dan Ustadz banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.